kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasinya dalam materi kali ini. Dari kelompok pertama, bertanya bahwa dijelaskan di negara Swedia merupakan negara kesatuan yang dimana masyarakat tunduk pada satu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk seluruh masyarakatnya. Selain itu juga terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan dengan pengimplementasian sistem satu kamar. Bagaimana jika kebijakan tersebut tidak ada kebermanfaatan untuk masyarakat dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Swedia agar kebijakan yang dibuat tidak adanya kontra dari masyarakat. Nah, sebelumnya kebijakan sistem satu kamar atau unikameral di Swedia dikenal dengan Riksdag unikameral yang sudah berdiri dari tahun 1971. Nah, meskipun kebijakan ini memiliki beberapa kekurangan, tetapi kebijakan ini juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Salah satunya yaitu kebijakan ini cenderung sesuai dengan ide kedaulatan rakyat yang satu dan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu sesuai dengan negara Swedia yang merupakan negara kesatuan yang hanya tunduk pada satu kebijakan. Nah, selain itu, sistem unikameral juga bersifat sederhana, praktis, murah, dan lebih demokratis, di mana sistem satu kamar hanya mempunyai satu lembaga yang tidak adanya majelis tinggi ataupun majelis rendah. Di sini majelis tinggi dihapuskan untuk tidak adanya tumpang tindih antara tugas-tugas dari majelis tinggi maupun majelis rendah yang nantinya akan tumpang tindih sehingga menyebabkan ketidakefektifan dan keefisienan dalam suatu pemerintahan. Nah, hal tersebut kebijakan sistem satu kamar di Swedia merupakan ada beberapa manfaat terhadap yang diberikan kepada masyarakat maupun negaranya. Karena kita ketahui bahwa negara Swedia merupakan negara kesatuan yang cocok untuk menerapkan sistem satu kamar atau unikameral. Jadi, meskipun kebijakan sistem satu kamar memiliki beberapa kekurangan, tetapi sampai saat ini sistem satu kamar tersebut masih digunakan oleh negara Swedia. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kebijakan sistem satu kamar juga memberikan beberapa manfaat yang sudah saya jelaskan tadi dan akan tetap dan diterapkan sampai saat ini di negara Swedia. Nah, untuk bagaimana cara pemerintah Swedia mengatasi kontra suatu kebijakan, salah satunya di negara Swedia pemerintahnya telah melakukan penyaluran aspirasi masyarakat atau adanya penyaluran dari masyarakat merupakan kritik, saran atas kebijakan yang akan diimplementasikannya nanti. Nah, maka dari itu, bahwa peran masyarakat juga memiliki atau juga ikut andil dalam suatu kebijakan untuk kedepannya. Maka dari itu, di negara Swedia, yang termasuk monarki konstitusional, nah, pemerintah juga mendengarkan para rakyat-rakyatnya atau masyarakat-masyarakatnya agar kedepannya tidak dapat terjadinya kontra yang begitu banyak di kalangan masyarakat atau yang berdampak buruk bagi suatu negaranya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2. Menurut kelompok 5, apa perbedaan antara trias politika di Indonesia dengan yang dimiliki di Belanda dan sistem trias politika manakah yang lebih efektif dan efisien? Jadi, sebelumnya trias politika sendiri adalah konsep yang dibagikan oleh Montesquieu mengenai anggapan bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif itu kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kemudian perbedaan antara trias politika di Indonesia dan Belanda sendiri, di Indonesia eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden beserta menteri-menterinya. Kemudian legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Kemudian yudikatif MA,
K dan KY. Sedangkan di Belanda, menurut Rudy B. Andweg tahun 2004, ketiga kekuatan Belanda tersebut adalah badan legislatifnya itu pemerintah dan negara umum atau oleh House of Representative dan juga Senat pada umumnya. Kemudian kekuasaan eksekutif adalah pemerintah provinsi dan kota, pemerintah pusat, provinsi dan kota madya. Kemudian kehakiman ada di tangan hakim. Jadi pemisahan menurut konsep trias politika ini di Indonesia ini memang sudah sesuai dengan yang dijabarkan oleh Montesquieu. Namun apabila dibandingkan dengan trias politika yang ada di Belanda memang ada perbedaan yang cukup signifikan karena di Belanda tidak menggunakan trias politika secara murni. Perbedaannya secara jelas terlihat pada kekuasaan legislatif di mana pemerintah atau ratu itu memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang atau legislatif. Jadi untuk melihat lebih efektif mana trias politika antara Indonesia dan Belanda ini secara teorinya yang diterapkan di Indonesia ini lebih efektif karena pemisahannya itu jelas. Namun pada perspektif faktanya atau pengaplikasian di Belanda sendiri, sistem trias politika yang dianut juga efektif. Ratu memiliki kekuasaan legislatif karena dilihat secara historis bahwa Belanda dulunya merupakan negara monarki absolut yang kemudian menjadi monarki konstitusional yang menandakan bahwa di Belanda seorang raja atau ratu memang dipresentasikan sebagai kekuatan yang besar. Namun dalam sistem politik Belanda tidak ada satupun dari cabang-cabang pemerintahan ini yang lebih unggul daripada yang lain. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai apakah dari pembagian administratif di Belanda dan di Indonesia ini secara fundamental memiliki persamaan atau ada perbedaan, dan bila ditelusuri mana yang lebih efektif dan efisien dalam penerapan pembagian sistem administratifnya. Sistem administratif antara Belanda dan Indonesia sangatlah berbeda baik dari kewenangan dan tugasnya. Tugasnya dari masing-masing wilayah administratif. Belanda merupakan negara yang federal yang terdiri atas beberapa provinsi atau negara bagian. Provinsi negara bagian di Belanda ini memiliki perwakilan di pemerintahan pusat dan memiliki eksekutifnya sendiri serta memiliki otoritas yang luas dan dalam pemerintahannya. Sedangkan di Indonesia, provinsi dalam menjalankan tugasnya diberikan oleh hak otonomi untuk menjalankan tugas pemerintahan oleh pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Di Indonesia, kabupaten atau kota bukanlah bawahan dari provinsi, sedangkan di Belanda, otoritas provinsi mengawasi aktivitas pemerintahan kotanya. Setiap tahun, pemerintahan kota harus menyerahkan anggaran tahunan dan laporan rekening mereka kepada pemerintahan provinsi untuk mendapatkan persetujuan. Kabupaten merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati. Secara umum, baik kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi oleh wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Baik, di antara pembagian kewenangan administratif antara Belanda dan Indonesia dalam pertamanya, lebih efektif dan efisien di Belanda dalam sistem pembagian administrasinya dibanding di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga seringkali terjadi ketidaksinambungan atau tumpang tindih dalam aturannya. Di Indonesia, belum semua masyarakat terakomodir kepentingannya, sedangkan di Belanda, setiap pemerintahan provinsi memiliki perwakilan dalam pemerintahan pusat. Belanda dibagi menjadi beberapa provinsi masing-masing yang pemerintahannya sendiri, yang dipimpin oleh gubernur, komisaris van de Koning, komisaris raja, dan majelis provinsi. Akan tetapi tidak bisa untuk membandingkan sistem administratifnya antara Belanda dan Indonesia secara semata-mata tanpa melihat aspek lebih dalamnya. Negara Belanda merupakan negara yang maju, serta merupakan negara yang federal, yang pemerintahan lokalnya berjalan secara efektif, sedangkan di Indonesia merupakan negara kesatuan yang masing-masing negaranya memiliki kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan efektivitas pemerintahannya. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 6. Di dalam makalah telah dijelaskan bahwa negara Belanda menganut sistem bikameral, yakni Eerste Kamer dan Tweede Kamer. Disebutkan juga alasan-alasan mengapa suatu negara menerapkan sistem parlemen bikameral. Pertanyaannya adalah, dari ketiga alasan yang telah dijelaskan dalam makalah, alasan yang membuat negara Belanda menganut sistem parlemen bikameral adalah, jadi di Belanda sendiri,
sistem bikameral telah diterapkan sejak lama, dan dari ketiga alasan negara menerapkan sistem bikameral, ketiga-tiganya merupakan alasan Belanda menggunakan bikameral. Yang pertama adalah kegagalan politik sehingga menciptakan amandemen konstitusi. Jadi apabila dilihat secara historisnya itu di Belanda pada abad ke-15 itu majelis dari semua negara provinsi Burgundi di Belanda itu ada pemberontakan sehingga membuat Jenderal Serikat bagian utara itu menggantikan Philips II sebagai otoritas tertinggi Republik di Belanda. Dari tahun 1814 hingga 1815, Jenderal Serikat itu terdiri hanya satu kamar dengan 55 anggota. Namun pada tahun 1815, sistem bikameral diperkenalkan melalui amandemen konstitusi dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kemudian alasan yang kedua adalah pada dasarnya sebuah lembaga perwakilan harus dapat mencerminkan 3 keterwakilan, yaitu penduduk, wilayah, dan juga deskripsi politik tertentu. Maksudnya di sini adalah di Belanda ini kan wilayah administrasinya dibagi menjadi banyak gitu ya, menjadi 3. Jadi meskipun wilayah Belanda itu bukan yang terluas dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, namun dengan total penduduk Belanda kurang lebih 17,28 juta jiwa pada tahun 2019, sehingga dengan bikameral ini masyarakat itu bisa terwakili kepentingannya. Kemudian yang ketiga adalah Belanda merupakan negara federal. Administrasi publik di Belanda dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, pusat, provinsi, dan juga kota madya menurut Barkusen, Ouden, dan Schulzman. Di Belanda juga terdapat 12 provinsi dan setiap provinsinya memiliki perwakilan dan badan eksekutifnya sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 7. Di sini pertanyaannya yang pertama, bagaimanakah partisipasi publik diakomodir dalam memberikan feedback atau kritik terhadap pemerintah dalam sistem politik dan pemerintahan khususnya di negara Swedia, karena sebagaimana disampaikan bahwa dalam pembuatan kebijakan masyarakat tidak dilibatkan. Di sini ada 3 cara yang ada di Swedia untuk mengakomodir partisipasi publik atau wadah masyarakat untuk menyampaikan kritik menurut Jürgen Dahlin tahun 2007. Yang pertama ada penganggaran partisipasi, di mana melibatkan penggunaan metode dialog untuk melibatkan warga dalam memprioritaskan bagaimana uang publik harus digunakan. Dengan memberikan suara kepada warga negara tentang prioritas semua atau sebagian anggaran yang bersangkutan. Pendekatan yang paling umum adalah dengan melibatkan warga dalam memprioritaskan bagaimana bagian dari anggaran investasi yang harus digunakan. Prioritas ini cenderung digunakan sebagai dasar keputusan yang kemudian dibuat oleh anggota komite terpilih. Tetapi ada juga contoh di mana warga membuat keputusan akhir. Dengan kata lain, konsep penganggaran partisipasi ini salah satu alternatif untuk mengakomodir partisipasi publik. Yang kedua ada panel diskusi, di mana perkembangan partisipasi dan keterlibatan warga menjadi masalah yang semakin penting bagi otoritas lokal. Sebagian besar pemerintah daerah telah melakukan kegiatan dialog dengan warganya, namun pengetahuan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut belum secara sistematis digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Mengembangkan sistem partisipasi warga membutuhkan metode eksternal, isu, topik, dan kelompok sasaran yang berbeda. Salah satu metode yang telah diuji coba selama beberapa tahun adalah panel warga. Panel warga mulai digunakan pada akhir 1980-an dan mencapai terobosan di awal 1990-an. Di mana panel warga ini mengacu pada kelompok penduduk lokal yang diundang untuk berkonsultasi dan berdiskusi bersama dengan politis dan pakar. Yang ketiga ada e-petition atau e-petisi, suatu ide, ajakan bertindak atau proposal yang diajukan oleh warga kepada otoritas lokal. Proposal tersebut dipublikasikan di halaman web Dewan dan warga lain dapat mendukungnya dengan menandatangani petisi tersebut. Petisi tersebut mungkin salah satu alat demokrasi paling sederhana yang tersedia saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang nomor 2, yaitu apa saja nilai-nilai dan bagaimana penetapan nilai dalam kebijaksanaan publik di masing-masing negara.
Yang pertama, saya akan menjawab nilai-nilai kebijaksanaan dalam partisipasi publik di Belanda. Nah, Ombudsman ini menjadi sebuah institusi yang independen dan berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintah daerah dari sudut pandang kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang ada. Proses check and balance melalui Ombudsman ini menjadi salah satu alat untuk mewujudkan pemerintah yang partisipasif dan akuntabel. Pada prinsipnya, kasus-kasus yang ada di Belanda seperti titik balik dalam kebijakan pesisir Belanda, terutama karena menyangkut pengaruh publik terhadap pengambilan keputusan. Secara efektif, menggerakkan rantai peristiwa yang menyebabkan pemerintah menilai kembali seluruh proses pengambilan keputusan lingkungan demi keterlibatan awal pemangku kepentingan. Atau dapat diartikan, masyarakat diajak berkonsultasi sebanyak mungkin, terutama dalam pengambilan keputusan yang cakupannya luas, yang berdampak protes massal. Nah, kebijakan, strategi, itu udah berkembang lama dalam isu partisipasi publik melalui pengelolaan pesisir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai kebijaksanaan dalam partisipasi publik di Swedia. Swedia melindungi kebebasan berbicara dalam berkonstitusi. Namun, kebebasan pers dan kebebasan bereksperimen mungkin dibatasi oleh hukum. Misalnya, Swedia mengkriminalisasikan sejumlah perilaku yang ditujukan pada kelompok individu, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan bujukan. Nah, nilai-nilai kebijaksanaan Swedia dilakukan dalam pidato publik yang membahas tentang lingkup perlindungan, kebebasan berbicara, dan hak untuk mengganggu berbicara di depan umum, serta kontrol penyiaran asing yang bekerja atas nama pemerintahan asing. Sekian dan terima kasih.